masih terus mendukung Indonesia kan? 물론 인도네시아를 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원을 하고 있다고 보시면 되겠습니다. Memang kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Timnas Indonesia kalah dengan skor telak 1-5 dari Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium. Tim besutan Patrick Kluivert itu tak berdaya di hadapan pemain-pemain Sakserus. Sejatinya, Timnas Indonesia harusnya bisa unggul lebih dulu andai penalti Kevin Dix berhasil dikonversi menjadi gol pada menit ke-16. Penalti gagal itu seakan menjadi titik balik bencana untuk Jay Itzes dan kawan-kawan. Pada menit 18, justru timnas Australia unggul lebih dulu melalui gol penalti Martin Boyle. 2 menit berselang, Nishan Filipile mencetak gol kedua Australia. Gol ketiga Australia dilesatkan oleh Jackson Irvine pada menit ke-34. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor 3-0 untuk keunggulan Australia. Pada babak kedua, pelatih timnas Garuda Patrick Kluivert melakukan rotasi pemain. Namun tak mengubah keadaan. Australia justru mencetak gol keempat pada menit ke-61 lewat Lewis Miller. Timnas Indonesia bisa memperkecil ketertinggalan lewat gol oleh Romeni pada menit ke-78. Akan tetapi, Australia mampu menambah gol lagi pada menit ke-90 lewat Jackson Irvine. Erick Thohir yang juga terlihat menonton langsung, Marcelo Ferdinand dan kawan-kawan di stadion, nampak terlihat gestur cemas sembari mulutnya komat kamit saat melihat skuad Garuda dibantai oleh Australia. Setelah kekalahan timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan langsung di media sosial miliknya. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, kata Erick Thohir. Kejadian menarik terjadi di dalam stadion saat pertandingan tengah berlangsung. Terdengar fans Garuda serentak menggaungkan nama STI saat timnas Indonesia ketinggalan atas timnas Australia. Di lain sisi, pertandingan antara timnas Indonesia lawan Australia ini juga disaksikan oleh mantan pelatih timnas Shin Tae-yang. Saat jeda babak pertama, pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan komentarnya atas kekalahan sementara timnas. 앞으로도 또 3경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한마음 한뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다. Memang 45 menit tadi sayang sekali hasilnya 0-3, tetapi masih ada sisa 45 menit lagi dan juga masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Jadi kita harus menjadi satu semua untuk mendukung timnas Indonesia semuanya. Ia juga mengungkapkan, jika dirinya masih akan terus mendukung timnas Indonesia, meskipun sudah dipecat menjadi pelatih timnas. Coach Sintayong masih terus mendukung Indonesia kan? 물론 인도네시아를 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원을 하고 있다고 보시면 되겠습니다. Memang dengan sayangnya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi memang anak-anak timnas saat ini memang hampir semua anak-anaknya Coach Shin juga. Jadi dengan hati senang Coach Shin pasti akan mendukung terus timnas Indonesia.
Terakhir, apa yang paling dikangenin sama Indonesia? Kan kemarin tidur di Korea terus. Yang dikangenin sama Indonesia apa? Jebret ya? 그런 게 아니라 제가 좀 석연찮게 떠나갈 때 그래도 저한테는 많은 힘을 줬던 친구라고 생각하면 됩니다. Bukan karena lagi ada di samping Coach Shin, tetapi ketika meninggalkan Indonesia, dia tetap ada di sebelah Coach Shin dan mendukung terus. Jadi sedih aku. Dan inilah reaksi Coach Shin Tae-yong ketika Ole Romeni mencetak gol ke gawang Australia. Right bersama kembali Kevin Dix, Ole Romeni, peluang bagi Ole Romeni, 1 gol. 1 gol, anggapan Kevin Dix disambut dengan finishing yang sangat apik dari Ole Romeni untuk menciptakan gol bagi Indonesia. Ya, satu upaya pergerakan dari Ole Romeni tadi manfaatkan satu upaya umpan dari Kevin Dix mampu dihalau, dan ini tadi pergerakan dan satu upaya dari Ole Romeni mampu menghadirkan satu upaya asa itu meskipun masih tertinggal cukup jauh. Kurang 3 gol lagi di waktu yang semakin sedikit, namun kita harapkan ini menjadi peletum dan juga penyebut semangat tentunya di laga-laga berikutnya. Ole Romeni masih memberikan harapan bahwa kita belum habis di tanah Australia. Shin Tae-yong secara belak-belakan ungkap alasan kekalahan telak timnas Indonesia. Ia mengungkapkan, jika kekalahan timnas ini tak lepas dari kurangnya waktu latihan di bawah asuhan Patrick Kluivert. 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었어. Yang Coach Shin rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Apakah timnas bermain terlalu naif tadi, Coach? Kenapa? Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi pertahanan. 조직력이 좀 부족했다고 보여지는데 좀 어떠신지? 근데 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 선배 비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi, kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan, dan itu pun sama ya alasannya. Kegagalan timnas Indonesia ini juga mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk Dr. Tirta yang memberikan kritikan menohok pada PSSI saat nobar di acara Findes. Ia menilai jika keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong adalah keputusan yang fatal di tengah perhelatan kualifikasi Piala Dunia. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah, itu loh. Mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Iya benar. Ini analogi terbaik. Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman, kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana kita? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Apa kok marah-marahnya cuma pelatih, nggak pemain, kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah handle 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang mau makan di restoran, hamin seminggu chefnya dipecat. Yang masuk nyubi, remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu nggak bisa main bola, jangan kritik. Nah, kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Orang jadi pelatih, siapa yang jadi kritikus? Ini live react ya, bukan pundit. Kalau semua orang yang boleh nilai makanan cuma koki, semua orang koki yang beli siapa? Semua orang masak, tidak ada yang beli. Tidak ada penjual, tidak ada UMKM di negara ini. Oke teman-teman, beri tanggapan kalian atas kekalahan timnas Indonesia atas Australia ini di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan saya ucapkan terima kasih. Just levitate.